Bismillah, alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah nikmat dan karunia-Nya sehingga pada kesempatan pada kali ini kita bisa memulai pelajaran kita dalam pelajaran bahasa Arab menggunakan kitab panduan, yaitu kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li Ghairin Natiqina Biha, ya, karya Syekh Dr. Fi Abdurrahim hafizahullahu ta'ala. Ya. Sini kitab ini ada beberapa bagian atau beberapa jilid, yaitu ada jilid 1, jilid 2 dan jilid 3. Kita di sini masuk di al-juz'ul awal, yaitu bagian yang pertama atau jilid yang pertama, yaitu dikhususkan bagi para pemula, ya. Untuk yang memulai dari nol, insya Allah bisa mengikuti. Nah, kita akan langsung masuk pada pembahasan kitab ini. Kita akan masuk pada pelajaran yang pertama, ad-darsul awal, pelajaran yang pertama. Sini kita akan mengenal apa itu hada. Ya. Hada, ini cara bacanya hada. Ini adalah ismul isyarah. Apa itu? Kata tunjuk. Ya, dalam bahasa Indonesia itu kata tunjuk. Nah, kata tunjuk itu ada yang memang untuk menunjuk sesuatu yang dekat dan ada yang menunjuk sesuatu yang jauh. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia, kalau kata tunjuk dekat ya berarti ini, kalau kata tunjuk jauh berarti itu. Nah, di sini dalam bahasa Arab kita akan pelajari pertama, yaitu hada, kata tunjuk yang dekat. Ini, hada, ini. Kemudian di sini ada gambar-gambar dan di bawahnya menunjukkan apa? Terjemah dalam bahasa Arabnya. Contohnya di sini ada gambar rumah. Kemudian kita akan menyebutkan rumah yang berada di dekat kita. Contohnya, misalnya, hadza baitun, ini adalah sebuah rumah. Berarti menunjukkan apa? Rumah ini kita tunjuk dan rumah ini berada di dekat kita. Hadza baitun, ini adalah rumah. Kemudian ada gambar masjid, hadza masjidun, ini adalah masjid. Hadza babun, ini adalah pintu. Nah, dari sini dari gambar-gambar di sini bisa kita visualisasikan bahwasannya di sini ada kosakata-kosakata yang bisa dihafalkan untuk memudahkan dalam pelajaran dalam bahasa Arab. Ya, tentunya kita harus memperbanyak kosakata. Nah, kemudian di sini ada gambar kitab, hadza kitabun, ini adalah kitab. Hadza qalamun, ini adalah pulpen. Kemudian digambar, hadza miftahun, ini adalah kunci. Hadza maktabun, ini adalah meja. Hadza rirun, ini adalah ranjang. Hadza kursiyun, ini adalah kursi. Ya, jadi untuk menunjukkan sesuatu yang dekat menggunakan kata tunjuk atau ism isyarah hadza, yang berarti atau bermakna ini. Nah, kemudian kata tunjuk hada ini bisa juga ditambahkan atau digabungkan dengan kata tanya. Salah satunya di sini adalah ma. Dalam bahasa Arab, ma ini bermakna apa? Maka ketika digabung bermakna ma hadza, apa ini? Ini ada contoh, ada di sini ada gambar rumah. Ma hadza, apa ini? Hadza baitun, ini adalah sebuah rumah. Nah, ahadza baitun, perhatikan di sini ada hamzah berharakat fathah. Ya. Kalau di sini ma di sini bermakna apa? Adapun hamzah di sini bermakna apakah. Ya. Kalau ma apa, hamzah
berharokat fathah, apakah. Nah, di sini ahada baitun, apakah ini adalah rumah? Nah, jadi ketika ada pertanyaan apakah, maka ada kemungkinan dua, yaitu jawaban ya atau tidak. Maka berbeda dengan apa. Apa ini? Maka jawabannya sesuai dengan yang ditunjuk. Hada baitun, ini adalah rumah. Ahada baitun. Nah, kalau benar berarti jawabnya na'am. Benar. Hada baitun, ini adalah sebuah rumah. Kemudian ada gambar kemeja. Mahada, apa ini? Hada komisun, ini adalah kemeja. Gambar kursi. Ahada sarirun. Nah, sarirun tadi apa? Di atas tadi yaitu ranjang. Nah, ketika di sini ahada sarirun, apakah ini ranjang? Kira-kira jawabannya benar atau salah? Salah. Kalau benar kan tadi na'am. Tapi kalau salah bagaimana? La, tidak atau bukan. Hada kursiun, ini adalah sebuah kursi. Ahada miftahun, apakah ini adalah kunci? Nah, miftahun kunci ya. Ini gambar pulpen, berarti bukan. La hada qalamun, bukan. Ini adalah sebuah pulpen. Kemudian mahada, apa ini? Gambar bintang. Hada najmun, ini adalah bintang. Itu isim isyarah yang dekat, menunjukkan dekat. Hada ketika disambung dengan kata tanya ma dan a, ya. Ma dan a ini ya. Nah, kemudian kita masuk pada tamrinul awal, yaitu pelajaran yang pertama, latihan yang pertama. Nah, di sini kita jawab sebagaimana yang kita dicontohkan di dalam nasnya. Kita coba yang pertama, ini gambar kunci. Nah, bagaimana kosakata yang harus kita hafal tadi? Mahada, hada miftahun. Ya, karena kunci dalam bahasa Arab namanya miftahun. Kemudian ini gambar kitab. Mahada, hada kitabun. Mahada, hada apa? Qalamun, pulpen. Ini gambar pintu. Tadi babun. Mahada, apa ini? Hada babun, ini adalah pintu. Gambar rumah. Mahada, jawabannya hada baitun, ini adalah rumah. Gambar kursi. Mahada, apa ini? Hada kursiun. Nah, gitu. Jadi sebagaimana tadi, kalau kata tanya ma berarti menunjukkan apa? Jawaban sesuai dengan pertanyaannya. Mahada, apa ini? Ini apa gitu kan. Kemudian tamrinus tsani, latihan yang kedua, ini menggunakan hamzah atau hamzah berharokat fathah yang bermakna apakah. Jadi sebagaimana Anda sampaikan tadi, kalau apakah berarti menunjukkan dua, menunjukkan antara dua. Yang pertama bisa jadi ya atau bisa jadi tidak sesuai dengan konteksnya. Nah, kira-kira di sini ada gambar masjid. Kemudian ada pertanyaan, apakah ini adalah rumah? Kira-kira benar nggak? Kalau salah berarti jawabannya tidak apa? La. Kemudian dibenarkan kalau salah. La hada apa? Masjidun. Bukan, ini adalah sebuah masjid. Kemudian ahada miftahun, apakah ini kunci? Kira-kira benar atau bukan? Bukan. Kalau bukan berarti jawabannya la. Kemudian dibenarkan. Hada qalamun, ini adalah pulpen. Kemudian ada gambar kemeja. Apa bahasa Arabnya? Komisun. Nah, ahada komisun, ternyata benar. Kalau benar berarti jawabannya na'am. Hada komisun, benar. Ini adalah kemeja. Kemudian ini gambar bintang. Ahada nazmun, apakah ini adalah sebuah bintang? Na'am. Hada nazmun, ini adalah bintang. Jadi itu untuk latihan menggunakan kata tanya apakah yang disambungkan dengan
isim isyarah yang menunjukkan dekat, itu hada. Kemudian tamrinus salis, ya. Latihan yang ketiga, ikra. Di sini ada perintah ikra waktu. Bacalah dan tulislah. Bagi yang mempunyai bukunya atau ingin mencatat, bisa ditulis sesuai dengan kalimat yang berada di sini. Nah, di sini gundul, maksudnya dalam artian tidak ada harokatnya. Nah, kita ketika kita sudah bisa membaca yang sebelumnya di sini sesuai harokat yang benar dan sesuai pengucapan yang benar, panjang pendeknya, kemudian fathah, kasroh, domahnya, sukunnya. Ketika kita sudah perhatikan situ, kemudian kita juga sudah hafal, insya Allah ketika kita menemukan sebuah kitab kata yang tidak berat, insya Allah kita akan mudah mengucapkannya karena sudah sudah menjadi insting, ya. Ketika kita hafal, sudah bisa tahu panjang pendeknya, harokatnya, maka ketika gundul itu tidak masalah. Nah, bagaimana cara membacanya? Bagaimana di atas? Ada maktabun. Ini adalah maktab apa? Meja. Ada masjidun. Ini adalah masjid. Ada qalamun. Ini adalah pulpen. Ada sarirun. Ini adalah ranjang. Mahada. Mahada. Apa ini? Ada kursiun. Ini adalah kursi. Ahada baitun. Apakah ini rumah? La hada masjidun. Bukan, ini adalah masjid. Mahada. Apa ini? Hada miftahun. Ini adalah kunci. Jadi walaupun tidak berharokat, selama kita sudah hafal kosakatanya, sudah tahu panjang pendeknya, harokatnya, insya Allah walaupun gundul kita bisa membacanya, ya. Jadi bisa diulang-ulang cara membacanya dan bisa dipraktekkan dengan ditulis agar lebih melekat, ya. Kemudian poin selanjutnya adalah ketika kata tunjuk hada, yaitu ini, disambungkan dengan kata tanya man. Apa itu man? Ini juga masih sama, yaitu kata tanya. Kalau tadi ma apa, kemudian a itu apakah, di sini man. Ini bermakna siapa. Maka man hada, siapa ini, dan man di sini adalah untuk menanyakan seseorang, manusia yang berakal. Adapun ma tadi, ma untuk menanyakan sesuatu yang atau benda, yang merupakan sebuah benda atau hewan. Adapun man di sini menggunakan dikhususkan untuk manusia. Ini man hada, siapa ini? Hada tabibun. Ini kosakata baru, bisa dihafal. Ini adalah dokter. Nah, sesuai gambar di sini, ya. Man hada, siapa ini? Hada waladun. Ini adalah anak kecil atau anak laki-laki. Kemudian man hada talibun. Ini adalah siswa. Nah, ini sebagaimana gambar, ya. Ini menggunakan tas. Ada siswa, ada talibun, ini adalah siswa. Ahada waladun, apakah ini anak kecil? La hada rajulun, bukan, karena apa? Ini gambarnya adalah orang dewasa. Hada rajulun, ini adalah laki-laki dewasa, rajulun. Nah, kemudian ini ada gambar masjid. Ma hada masjidun. Man hada tajirun. Siapa ini? Kalau ini apa ini? Ini adalah masjid. Siapa ini? Ini adalah tajirun, adalah pedagang. Jadi perhatikan di sini bahwasanya untuk menanyakan sebuah benda menggunakan kata tanya ma. Adapun untuk bertanya terkait manusia yaitu menggunakan man. Jadi paham, insya Allah, ya. Nah, di sini ada gambar anjing. Ada kalbun. Ini adalah ekor anjing. Nah, ini kosakata baru, bisa kita hafal. Kemudian ada gambar kucing. Ahada kalbun, apakah ini anjing? Kalau bukan berarti jawabannya la hada kitun.
Ada kitun, ini adalah kucing. Ini ada gambar keledai. Ada himarun, ini adalah keledai. Ahada himarun, apakah ini keledai? Kira-kira keledai itu bukan? Bukan, ini gambar kuda ya. La hada hisonun, bukan. Ini adalah seekor kuda. Jadi disesuaikan dengan yang ditunjuk ya. Kemudian ini gambar apa ini? Gambar unta. Wa ma hada, dan apa ini? Hada jamalun, ini adalah seekor unta. Kemudian ini ada gambar ayam jantan. Ma hada, apa ini? Hada tikun, ini adalah hewan. Nah, perhatikan di sini juga ketika kita ingin menanyakan sebuah hewan atau benda menggunakan ma. Adapun ketika man itu dikhususkan untuk manusia. Sebagaimana ini manusia. Man hada, siapa ini? Ada mudarrisun, yang ini ya. Ini adalah mudarris apa? Seorang guru. Nah, kemudian ahada komisun, apakah ini adalah kemeja? Kira-kira apa ini? Ini gambar sapu tangan. Berarti jawabannya bukan. La ada mindilun, ini adalah sapu tangan. Itu ya. Itu kosakata-kosakata yang ada bisa kita hafalkan agar memudahkan kita nanti ketika ada kosakata yang misalnya tanpa harokat, kita tetap bisa baca. Nah, tamrin, latihan. Iqra waktu, bacalah dan tulislah. Yang pertama, ma hada qalamun. Oke, ini catat, disesuaikan dengan apa yang kita baca. Apa ini? Hada qalamun, ini adalah pulpen. Hada kalbun, ini adalah anjing. Man hada tabibun, siapa ini? Ini adalah dokter. Hada jamalun, ini adalah seekor unta. Nah, kemudian ahada kalbun, apakah ini seekor anjing? La, bukan. Hada kitun, ini adalah kucing. Ahada tikun, apakah ini ayam jantan? Naam, ya. Ahada hisonun, apakah ini seekor kuda? La, hada himarun, bukan, ini adalah keledai. Hada mindilun, ini adalah sapu tangan. Ahada waladun, apakah ini seorang anak laki-laki? Naam, atau seorang anak kecil? Naam, ya. Man hada, siapa ini? Hada rajulun, ini adalah laki-laki dewasa. Gitu ya. Jadi walaupun gundul kita tetap bisa membacanya karena kita sudah hafal kosakatanya dan bacanya harokat yang benar. Nah, itu mungkin yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Insya Allah pada pertemuan pada kali ini kita mempelajari terkait apa? Terkait isim isyarah, yaitu kata tunjuk yang dekat, dan di mana ada yang juga bisa digabung dengan kata tanya. Kata tanya ma, yaitu bermakna apa? Kata tanya a, yaitu apakah, yang menunjukkan apa? Antara dua jawaban, yaitu antara na'am atau la, ya atau tidak. Kemudian ketika digabung dengan kata tanya man, yaitu menunjukkan bertanya terkait manusia. Man, ada siapa ini, itu menunjukkan manusia. Jadi mungkin itu yang bisa disampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga bisa mendapatkan bisa dipahami dan menambah hasanah ilmu kita. Semoga Allah memberkainya. Barakallahu fikum. Akhirul kalam, naktafi bihadzal liqa. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.